Jadi ada seorang ayah yang tega membakar darah dagingnya sendiri hanya untuk mendapatkan dana bantuan sosial. Begini ceritanya. Pada tahun 1978, ada seorang mantan tentara angkatan darat bernama Mick Vilvoorde berumur 22 tahun lagi berdiri di ruang pengadilan di Derby, negara Inggris. Waktu itu, Mick hadir bukan karena dia adalah korbannya, melainkan karena dia adalah pelakunya. Diketahui ya, Mick mempunyai pacar yang bernama Kim Hill yang waktu itu masih berumur 15 tahun. Sekedar side note aja, foto yang gue kasih lihat ini itu adalah Kim ketika sudah dewasa. Gue gak nemu nih fotonya Kim ketika dia masih remaja. Nah, Mick dan Kim memiliki hubungan entah itu pacaran atau pernikahan yang kalau dibilang toxic itu understatement banget. Pada suatu hari ya, Mick menembak selangkangannya Kim pakai crossbow. Cuman gara-gara gaunnya Kim itu dianggap terlalu pendek. Di lain waktu, Mick juga pernah tuh memukul lututnya Kim pakai palu. Cuman karena Kim lebih sibuk ngurus anak dibandingkan ngurus Mick. Kim sempat memaafkan tuh KDRT yang dilakukan oleh Mick. Tapi begitu sadar dengan siklus KDRT yang gak akan berhenti, dia mulai bertindak tegas. Waktu itu, pada saat Mick lagi bertugas militer, Kim ngirim surat yang kurang lebih isinya bilang kalau dia bakalan kabur meninggalkan Mick. Mick yang membaca surat ini langsung kabur dari tugas militer dan mendatangi rumahnya Kim. Mick yang udah emosian langsung menikam Kim sebanyak 12 kali di sekitaran dada dan juga perutnya. Ibunya Kim yang kebetulan ada di rumah langsung menelpon polisi sambil juga berusaha tuh melawan Mick dan menolong Kim. Tapi ujung-ujungnya malah kena juga sabetan pisau. Ujung dari pertikaian ini adalah Kim dan ibunya Kim ya terkapar di dalam rumah dengan kondisi kritis bermandikan darah mereka sendiri. Untungnya gak lama kemudian polisi datang dan langsung mengamankan Mick yang emang menyerahkan dirinya. Pas tim medis mau menolong Kim dan ibunya, Mick itu sempat memberikan komentar pedas. Dia waktu itu bilang, "Percuma, mereka berdua udah selesai." Untungnya lagi nih ya, ibunya Kim selamat walau mendapatin luka sabetan pisau. Sedangkan Kim, walaupun dia berhasil dibawa ke rumah sakit untuk perawatan intensif yang ujung-ujungnya selamat, dia sempat meninggal 2 kali. Pertama di dalam mobil ambulans dan kedua itu di meja operasi. Mick pada akhirnya status keanggotaan militernya dicabut dan dia mendapatkan hukuman penjara selama 7 tahun. Tapi kalau berpikiran ceritanya udah selesai, enggak cuy, ini baru hidangan pembukanya. Jadi walaupun Mick mendapatkan hukuman penjara selama 7 tahun, dia dibebaskan setelah 3 tahun penjara karena berperilaku baik. Dikabarkan ya, Mick sering terlibat kegiatan sosial di penjara, udah bertaubat, terus juga berjanji bakalan berubah dan lain sebagainya. Makanya dia dibebaskan setelah 3 tahun penjara. Dan begitu dia bebas, Mick mulai berburu lagi nih. Dan targetnya itu masih sama, yaitu perempuan muda yang rentan, naif, dan juga gampang dikendalikan. Pada tahun 1986, Mick menikahi nih seorang remaja berumur 18 tahun bernama Pamela Lomax. Lagi, ini adalah fotonya Pamela Lomax pas udah dewasa ya. Gua gak nemu fotonya Pamela pas dia masih remaja. Dan dalam kehidupan pernikahan ini, mereka dikaruniai 3 orang anak. Nah, walaupun Mick berjanji kalau dia udah bertobat, enggak cuy, setelah fase bulan madunya berakhir, Pamela juga mendapatkan perilaku KDRT dari Mick. Di momen ini juga, Pamela baru mengetahui kalau Mick itu KDRT banget. Sampai-sampai dia nyaris menghabisi pasangannya dia yang sebelumnya. Ya udah deh, Pamela berdoa nih supaya Mick itu nemu cewek baru dan meninggalkan dia dalam keadaan hidup. Surprise, doanya Pamela somehow terkabul. Pada tahun 1993, pada saat Mick udah berusia 37 tahun, dia meninggalkan Pamela untuk mengejar seorang wanita bernama Heather Kehoe yang pada waktu itu berusia 14 tahun. Bayangin bro, bapak-bapak berumur 37 tahun PDKT ke remaja berumur 14 tahun. Ini cerita makin lama makin sakit nih. Heather yang awalnya dibujuk dengan cinta, pada akhirnya bernasib sama seperti pasangannya Mick sebelumnya. Dia dipukul, disiksa, di KDRT, bahkan juga diancam disuruh melahirkan anak perempuan karena Mick gak mau lagi punya anak laki-laki. Dan karena Heather gak tahan dengan kelakuannya Mick, dia berhasil kabur walau harus ninggalin kedua anak laki-lakinya dengan Mick. Selepas kabur,
Heather langsung mengajukan gugatan cerai. Tapi proses sidangnya itu cukup alot karena entah kenapa ya, Mick itu nggak mau hak asuh anaknya jatuh ke tangan Heather. Sampai-sampai pada tahun 2000, Mick kenalan nih dengan seorang ibu muda berusia 19 tahun bernama Mayred Duffy. Diketahui ya, Mayred juga adalah korban KDRT di pernikahan dia yang sebelumnya. Dan pas awal-awal berkenalan dengan Mick, Mayred dihujanin tuh rasa cinta dan juga kasih sayang. Ya udah deh, ujung-ujungnya Mick menikah dengan Mayred dan mereka waktu itu dikaruniai 2 orang anak. Anehnya adalah pada tahun 2002, Mick dekat lagi dengan seorang ibu muda berusia 16 tahun bernama Lisa Willis. Dan somehow, entah bagaimana ngomongnya atau caranya, Mick menjadikan Lisa sebagai istri keduanya. Well, oke, pelan-pelan nih ya. Sebenarnya Inggris itu bukanlah negara yang mendukung poligami ya. Jadi istri keduanya Mick ini itu cuma sebutan status sosial aja, supaya gampang lah istri kedua gitu. Mick dan Lisa itu nggak beneran menikah. Jadi Lisa tuh nggak beneran jadi istri kedua. Tapi ya namanya juga saling cinta. Jadinya tinggal bareng, serumah. Bisa dibilang di dalam rumahnya Mick itu dia punya 2 orang istri, Mayred dan Lisa. Nah, kalau lo berpikiran bahwa video ini adalah cerita tentang kehidupan percintaannya Mick yang complicated, aduh, enggak cuy. Video ini sebenarnya adalah cerita tentang bisnisnya Mick. Diketahui ya, di Inggris itu ada semacam tunjangan dari pemerintah berupa bantuan dana sosial bagi pasangan yang mempunyai anak. Bantuan ini biasanya disebut dengan child benefit. Dan secara singkatnya ya, pemerintah itu bakalan ngasih uang kepada orang tua untuk membantu membesarkan anak. Jumlah besaran uang yang dikasih itu sesuai dengan jumlah anak yang lagi ditanggung. Bisa dibilang semakin banyak anak yang ditanggung, maka semakin besar bantuan uang yang pemerintah kasih. Nah, Mick itu memanfaatkan loophole atau peraturan yang ini nih. Maka dari itu dia selalu aja beranak pinak dengan pasangan-pasangan yang sebelumnya dan mempertahankan hak asuh anak. Karena semakin banyak anak yang dia tanggung, maka semakin banyak bantuan dana sosial yang dia terima. Saking banyaknya dana bantuan yang dia terima, Mick jadinya gak perlu kerja. Hidupnya dia cuman bangun, makan, tanam benih. Bangun, makan, tanam benih. Gitu aja terus. Justru yang bekerja adalah kedua istrinya, Mayred dan Lisa. Bisa dibilang, Mick literally adalah mokondo yang disupport oleh pemerintah dan juga 2 istrinya. Pada tahun 2006, dikarenakan Mick memiliki kehidupan yang unik, dia mulai dilirik nih oleh media. Waktu itu dia muncul di acara talk show menceritakan kehidupannya dengan 2 istri dan 17 orang anak. Yes, Mick pada tahun tersebut udah memiliki 17 orang anak yang kalau digambarkan secara kasar grafiknya itu seperti ini nih. Dari Pamela dia memiliki 3 orang anak. Dari Heather dia memiliki 2 orang anak. Dari Mayred dia memiliki 5 orang anak kandung dan 1 orang anak angkat. Dari Lisa dia memiliki 4 orang anak kandung dan 1 orang anak angkat. Dan dari wanita yang tidak diketahui identitasnya, dia memiliki 1 orang anak. Dan grafik tadi itu menggambarkan anak yang menjadi tanggungannya Mick aja. Diduga ya jumlah anak kandungnya Mick itu bisa lebih dari 17 karena banyak dari anaknya Mick yang hak asuhnya diserahkan kepada pasangannya Mick. Bisa dibilang jumlah anaknya Mick yang menjadi tanggungannya itu 17, tapi jumlah anak aslinya gak ada yang tahu. Nah, di acara talk show ini Mick dicecer abis tuh karena dia adalah seorang suami dan juga seorang ayah yang menolak untuk bekerja, memperbudak kedua istrinya, dan hidup dari tunjangan pemerintah. Sekedar info aja, tunjangan pemerintah yang Mick dapatkan per tahunnya itu mencapai 25.000 pound sterling yang kalau dirupiahkan itu senilai 500 juta rupiah. Bayangin, gak ngapa-ngapain tapi dapat tunjangan pemerintah senilai setengah M per tahun. Terlebih lagi, rumah yang ditempatin Mick sama kedua istrinya dan juga 17 orang anaknya adalah rumah yang juga bantuan dari pemerintah, kayak rumah subsidi gitu. Lebih parahnya lagi, di dalam acara talk show-nya ini, Mick kayak menuntut pemerintah untuk menyediakan dia rumah yang lebih besar lagi karena rumah mereka sekarang itu udah gak
kuat menampung orang segitu banyaknya. Penonton dan juga pembawa acara itu pada gregetan dong. Mereka gemes karena mereka baru sadar kalau uang pajak yang mereka bayar ternyata untuk menghidupi Mick, si Raja Mokondo. Walaupun begitu, dengan arogan dan keras kepala, Mick merespon dengan menjawab, "Lo pada ngomong aja lah sama gua." Sampai pada tahun 2012, Lisa, istri keduanya Mick, itu mulai sadar dan membawa kabur 5 orang anaknya. Selain karena KDRT yang dilakukan oleh Mick, hal yang membuat Lisa sadar adalah janjinya Mick yang pengen nikahin Lisa nggak kunjung terlihat juga. Jadi pada suatu waktu, Mick pernah berjanji bakalan menceraikan Mayred, istri pertama, demi menikahi Lisa. Tapi dikarenakan Mick KDRT dan juga janjinya ini ternyata adalah janji palsu, Lisa udah nggak tahan dan akhirnya kabur membawa 5 semua anaknya. Mick yang mengetahui hal ini jelas ngamuk dong. Tapi bukan karena dia cinta sama Lisa. Mick ngamuk karena kalau Lisa kabur dan hak asuhnya jatuh ke tangan Lisa, maka tunjangan yang Mick dapatkan itu bisa berkurang. Maka dari itu, Mick mengajukan banding nih ke pengadilan untuk memperebutkan hak asuh anaknya Lisa. Sayangnya, pada tanggal 11 Mei tahun 2012, sehari sebelum sidang pengadilan hak asuh anak, pada jam 4 pagi, rumahnya Mick kebakaran besar. Mick sempat tuh menelepon petugas damkar, polisi, dan lain sebagainya. Dan sembari menunggu mereka datang, dia juga berusaha mengeluarkan anak-anaknya yang masih terjebak di dalam api. Sayangnya, saking parahnya kebakaran ini, Mick tidak bisa masuk ke dalam rumah untuk menyelamatkan anaknya. Alhasil, 6 orang anaknya Mick dari Mayred, istri pertama, yang semuanya lagi tertidur, meninggal di tempat kejadian. Atas peristiwa ini, Mick mendapatkan atensi yang luar biasa dari publik. Bayangin aja, 6 orang anak lo meninggal dalam 1 hari. Mick waktu itu ngebuat press conference untuk menjelaskan situasinya. Dia nangis bareng bersama Mayred, memohon agar warga ataupun juga netizen bersimpati terhadap bencana ini. Mick waktu itu sempat bilang, "Kami kehilangan segalanya, tolong bantu kami." Dan namanya juga bencana, kematian, apalagi kematian anak, mau kayak gimana pun Mick kemarin, banyak nih warga dan netizen yang bersimpati. Salah satunya ada satu orang tajir yang kita sebut saja sebagai Bapak Fulan yang membiayai seluruh pemakaman ke-6 anaknya Mick. Bapak Fulan juga menyediakan hotel untuk keluarganya Mick selama rumahnya dia lagi direnovasi. Selain itu, dari sini juga terkumpul sekitaran 11.000 pound sterling atau senilai sekitaran 240 juta rupiah dari masyarakat sekitar untuk membantu keluarganya Mick. Walaupun begitu, warga dan juga netizen itu mulai melihat kejanggalan nih dari bencana yang dialamin sama Mick dan juga keluarganya. Beberapa kejanggalannya adalah ada petugas kamar jenazah yang bilang kalau Mick itu kelihatan moodnya kayak orang yang bercanda pada saat menunggu hasil otopsi jenazah anaknya. Aneh aja gitu, kayak 6 orang anaknya tuh meninggal, tapi kok dia malah kelihatan happy. Terus juga ada polwan, polisi wanita yang menjaga press conference, melaporkan kalau dia digodain sama Mick. Mick waktu itu sempat ngajak satu polwan ini untuk ketemuan yuk di kamar hotel. Ini semakin aneh lagi karena lu udah punya istri, 2 pula, anak lu baru aja meninggal, kok sempet-sempetnya ngajak polwan untuk ngamar. Dan yang paling aneh adalah pada saat polisi dan juga damkar memeriksa rumahnya Mick, mereka berkesimpulan kalau sumber api itu dari tangga rumah. Ini sangatlah aneh karena kebanyakan kebakaran yang ada di rumah biasanya bersumber dari kompor, pemanas, gas, konslet listrik, alat elektronik, dan lain sebagainya. Ini kok dari tangga rumah. Pihak berwajib melakukan investigasi lebih mendalam lagi, dan pas itu mereka menemukan ada dirijen bensin yang udah kosong, sarung tangan berbau bensin, dan juga tangga yang memiliki jejak bensin. Dari sini pihak berwajib berkesimpulan kalau api kebakarannya itu bukan muncul karena kecelakaan, melainkan karena disengaja, dan seluruh petunjuknya ini mengarah kalau pelakunya adalah Mick dan Mayred. Ya udah deh, pada tanggal 28 Mei tahun 2012, pasangan suami istri Mick dan Mayred langsung ditangkap polisi. Pas ini, pada saat diinterogasi ya, Mick dan Mayred mengakui kalau mereka lah orang yang membakar rumah mereka sendiri, tapi
mereka tidak berniat untuk menghabisi 6 orang anaknya. Jadi rencana mereka dimulai pada saat Lisa, istri kedua, kabur dan ingin mengambil hak asuh anak. Pas ini Mick gak setuju dong, karena kalau hak asuh anak diambil, maka tunjangan bantuan pemerintahnya itu bakalan berkurang. Gak cuan nih. Ya udah deh, Mick membuat rencana kalau dia bakalan membakar rumahnya lalu menyelamatkan anak-anaknya dari kebakaran. Harapan dia adalah Mick bakalan dipandang sebagai pahlawan di pengadilan, hak asuh anaknya tetap di dia, dan tunjangan yang dia terima itu nggak jadi berkurang. Cuman supaya alibinya rapi, rencana ini nggak bisa dilakukan sendirian. Maka dari itu dia meminta bantuan Mayred, istri pertama, dan juga temannya Mick yang bernama Paul Mosley. Dan sekedar info tambahan aja ya, singkat banget nih ya. Sehari sebelum mereka melakukan rencananya, Mick, Mayred, dan Paul itu main bertiga. Alasannya apa? Gue juga nggak tahu. Mick emang seaneh itu orangnya. Ya udah deh, satu hari sebelum pengadilan hak asuh anak, pada jam 4 pagi, Mick nyiram beberapa area rumah, terutama di bagian tangga rumah dengan bensin. Begitu semua udah basah, Mick langsung menyalakan api dan membiarkan rumahnya untuk terbakar. Sekiranya api udah mulai membesar, Mick langsung menelpon pihak berwajib, meminta bantuan, sambil juga bertingkah seperti pahlawan dengan cara menyelamatkan anaknya. Sayangnya, angin pada pagi itu berhembus cukup kencang, sampai-sampai api yang tadinya gak besar, sekarang menjadi besar banget. Begonya adalah Mick nyiram bensin ke tangga rumah, yang otomatis tangga rumahnya itu jadi kemakan api besar, dan dia jadinya nggak bisa naik tuh ke kamar anak yang ada di lantai 2. Ya udah deh, dikarenakan hal tersebut ya, 6 orang anaknya Mick meninggal akibat terjebak termakan api. Selain pengakuan, bukti yang menguatkan kalau Mick, Mayred, dan Paul adalah pelakunya adalah ternyata kamar hotel yang disewakan sama Bapak Fulan itu udah dipasangin alat penyadap oleh polisi. Waktu itu polisi mendengar Mick, Mayred, dan Paul itu berdiskusi mengenai akting mereka di depan publik, briefing ulang rencana mereka, dan lain sebagainya. Bahkan ya, setelah mereka bertiga ngobrol, mereka lagi-lagi main bertiga. Bisa dibilang polisi waktu itu mendapati rekaman suara rencana jahatnya dan permainan dari Mick, Mayred, dan Paul. Pada akhirnya Mayred dan Paul mendapati hukuman 17 tahun penjara, sedangkan Mick mendapati hukuman penjara selama seumur hidup. Hakim waktu itu sempat berkomentar kalau Mick adalah contoh paling ekstrim dari keserakahan, ego, dan kebusukan manusia. Publik waktu itu memberikan julukan ke dia sebagai Britain Most Hated Father. Bahkan media massa sempat bilang, jangan kirim dia ke penjara, kirim dia ke neraka.